dengan kemuliaan di akhir penghujung bulan Muharram ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemuliaan di dunia dan kemuliaan nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan taklim kita, kajian kita di pagi yang berbahagia ini. Masih di dalam bab mujahadah. Ini adalah hadis qudsi, hadis yang terakhir di dalam bab mujahadah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa sallallahu ta'ala bi qulubihi fi daril alamin. As-sabi' asyara, adapun bermula hadis yang ke-17 di dalam bab mujahadah, hadis terakhir, dan ini sangat panjang juga hadis. Al-Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz, Al-Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, Al-Abi Idris Al-Khawlani, dari Abi Idris Al-Khawlani, Al-Abi Dzar, dan dari Abi Dzar. Siapa Abi Dzar itu? Jundub bin Junadah, yaitu Jundub bin Junadah. Radiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu kepada Sa'id bin Abdul Aziz. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, fima dalam apa-apa yarwi yang diriwayatkan anillahi dari Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala annahu qala, semoga Allah ta'ala yang mempunyai keberkahan dan keluhuran, annahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala, berfirman Allah di dalam hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku mengharamkan aku az-zulma akan kezaliman ala nafsi atas diriku, wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman itu bainakum di antara kalian muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada hamba-hambanya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku juga mengharamkan di antara kalian untuk saling berbuat zalim. Apa sih zalim itu? Zalim itu artinya adalah tidak adil, kejam, aniaya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak muqtadal hal, itu zalim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kata-kata zalim itu kurang lebih sebanyak 289 tentang kalimat atau kata zalim. Nah, zalim yang pertama itu zalim kepada Allah. Jangan sampai diri kita ini berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bikin kita Allah kesal sama kita karena perbuatan zalim kita kepada Allah. Apa sih perbuatan zalim kita kepada Allah? Syirik. Inna syirka la zulmun
ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Di surah Luqman. Wa idh qala Luqman, dan kala Luqman berkata ibnihi kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, dan Luqman memberikan pelajaran kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musyrik itu adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kita percaya sama Allah, kita rajin sholat sama Allah, kita rajin puasa, rajin sedekah. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik, tapi ada juga yang bisa menyebabkan kesirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Berobat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, gak bisa. Allah belum kasih kesembuhan, belum cocok katanya, belum jodoh katanya. Tahu-tahu ada yang bisa menyembuhkan, lalu kita itu percaya itu semua. Kita sebar luas, di sana ada pengobatan bagus. Ya. Saya berobat di sana sembuh. Hati-hati tauhid kita ini, jangan sampai bahwa yang menyembuhkan itu adalah dokter, bahwa yang menyembuhkan itu adalah orang yang ngerti akan ilmu kesehatan. Tauhid kita ini seolah-olah dokter yang menyembuhkan, padahal dokter adalah sebagai perantaranya. Ini tauhid kita, kadang-kadang diuji di sini. Hati-hati. Di sana saya bisa sembuh, padahal siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pengen usaha kita maju, pengen laku, pengen laris, kita datang minta syariat, ya. Maka yang parahnya lagi datang ke dukun, minta supaya usaha kita laris. Padahal kita rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya. Akhirnya kita datang kepada ada sesuatu yang ditaruh di tempat usahanya, dibentuk, dibaca-bacakan mantra misalnya. Akhirnya benar tuh, laku dagangannya banyak orang. Kita percaya itu sama. Dukun ini akan menyebabkan kesyirikan kita, musyrik kita. Hati-hati tauhid kita ini, jangan sampai terjadi pada diri kita kemusyrikan. Kalau sudah terjadi kemusyrikan pada diri kita, jangan kita, Allah tidak akan maafkan, Allah tidak akan ampuni dosa-dosa kita. Seluruh dosa-dosa yang ampuni Allah Subhanahu wa taala, tapi satu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, percaya pada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menimbulkan kita menjadi orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Jadi jangan sampai kita menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, zalim terhadap sesama manusia. Tadi zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, mencuri, membunuh,
karakternya itu. Yang tadinya kita anak buahnya dia, misalnya tahu-tahu pangkat kita lebih tinggi dari dia, dibunuh, ke karakternya dibunuh, supaya apa? Gak naik-naik pangkatnya. Zalim. Pemimpin-pemimpin yang tidak adil sama rakyatnya, zalim sama rakyatnya, mencuri duit negara, zalim sama negara, zalim sama rakyat. Kita disuruh bayar pajak, habis duit pajak itu. Korupsi, bahasanya cakep korupsi, tapi sebetulnya maling, kan begitu. Maling duit rakyat, miliaran, ternyata hanya diponis 6 bulan penjara, tapi maling ayam 6 tahun. Ini kezaliman hukum di situ. Apabila kita menjadi seorang pejabat di sana, jadilah pejabat-pejabat yang adil, yang jangan sampai kita menzalimi bawahan-bawahan kita. Jangan sampai kita, kalau kita sudah jadi pemimpin, jangan sampai rakyat kita untuk ini. Ini zalim terhadap sesama manusia. Kita punya ucapan, jaga ucapan kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kita punya pikiran-pikiran kita, jangan sampai pikiran kita ini untuk menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain. Jangan sampai khawatir itu orang yang akan kita rendahkan ternyata dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan sampai, hati-hati. Kita sering menjatuhkan, memfitnah, ghibah, jelek-jelekin orang. Khawatir itu orang yang kita jelek-jelekin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah marah. Ini hambaku yang mulia. Tapi kau telah menzalimi dengan perbuatan kau. Makanya kalau kita ada yang berkata tidak baik sama kita, sering kita dicapir-capir yang tidak baik, jadi gibati. Namanya gibahkan perbuatan-perbuatan yang jeleknya diomongin, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Sujud sama orang-orang begitu, ngata-ngatain terus. Janganlah kita antepin aja, nanti juga hilang sendiri. Antepin. Kita pengennya kan begitu, biar Allah yang balas. Ya kan? Di dunia aja, ternyata di dunia nggak dibalas, nanti Allah balas. Ya kita mau pengennya kalau ada orang yang kita sakit, pengennya ya Allah balas di dunia. Pengen begitu. Kita tuh manusia, Tuhan mulutnya maunya main ke kiri, ngomongin orang betul. Kita pengen kita rasain kan. Jangan, biarkanlah perbuatan-perbuatan mereka itu Allah yang maha. Mereka kalau ada yang jelek-jelek, coba diam aja. Jangan pernah jelek itu antepin aja. Begitu. Biarlah orang berserah sama. Suku Jawa bersama. Bagi Ustaz sering banyak tuh, sering banget Ustaz dari suku Jawa itu. Kalau Ustaz beli mobil, Ustaz sering mana sih beli mobil? Duitnya dari mana Ustaz? Tapi Ustaz di kampung ya. Ini Ustaz tahu punya mobil, nggak lama ngapain? Ya, jangan-jangan pakai jangan-jangan dulu. Jangan-jangan pertamanya habis. Iya. Ada aja gitu ada. Banyak serba salah jadi Ustaz bang. Kaya kita yang mengambil di kota amal ya, miskin direndahin tuh dia Ustaz itu. Bahasa makanya sifat-sifat itu jangan sampai ada pada diri kita. Itu kezaliman kita sama orang lain. Lalu ada juga zalim terhadap diri sendiri. Diri sendiri kita tak boleh zalim sama diri sendiri. Ya. Merusak diri kita. Allah sudah jelas mengharamkan minuman keras.
Itu minum-minuman keras kalau terus diminum, dikonsumsi, kita akan merusak seluruh yang ada di dalam perut kita, ginjal kena, jantung kena, paru-paru kena. Udah tahu itu mana? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Itu perbuatan setan itu. Masih ada di dalam konsumsi. Kalau kita konsumsi bawaannya katanya nggak enak karena sudah terbiasa. Harus kita singkirkan perbuatan-perbuatan yang haram itu, merusak diri kita sendiri. Kita patok, ya kan? Sakit kan kita ada tusuk-tusuk pengedan, merusak diri sendiri. Kita berbuat maksiatan, merusak diri kita sendiri. Kita fungsikan tangan kita yang tidak benar, merusak diri kita sendiri. Kita fungsikan kedua kaki kita untuk melangkah kepada perbuatan yang tidak baik, merusak diri kita sendiri. Zalim pada diri sendiri. Padahal Allah itu tidak zalim terhadap dirinya. Yang perbuatan-perbuatan merusak diri kita, merusak pikiran kita. Pikiran-pikiran yang agak baik pada diri kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kita terusak kepala kita. Pikiran yang agak bagus, kita tanamin terus dikit-dikit. Pikirannya nggak benar merusak, puyeng tuh. Kalau kepala sudah pusing, migrain, bawaan sakit, kepala merusak diri kita sendiri. Zalim terhadap diri kita pun tidak boleh. Apalagi zalim terhadap binatang, makhluk Allah yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita punya piaraan burung, misalnya punya piaraan burung gitu, ya, kasih makan, mandiin, semprot, punya kucing. Kalau kita punya piaraan kasih makan, dia sampai punya kucing, punya piaraan, ada kasih makan. Kalau kita betok itu binatang, ada salah kagak apa, ada salah kita naruh ikan sembarangan, ya, sembarangan tuh mana itu. Di atas meja kagak ditutup, namanya kucing. Kalau nggak ditutup dia ambil, dimakan. Yang salah kita, kucing ini ditutup, begitu. Kucing ini usir, kucing ini siram. Tidak boleh jika kita itu merusak tubuh-tubuhan. Kadang-kadang zaman dulu banyak. Kalau ada pohon itu pada di pantai-pantai pakai paku. Zaman dulu kan, dulu ini waktu saya masih kecil, kenapa ini dipantai ingkong? Manggalang ingkong tadi pakai sendiri, bukan ingkong asli, jadi ingkong sebelah. Namanya ingkong dari alinya kakek. Kenapa ini pohon dulu dipantai itu? Dikasih paku apa jawabannya supaya kagak ada kuntilanak gitu. Kalau begitu kuntilanaknya. Emang ada kuntilanak dong? Pernah lihat kuntilanak? Kan adanya. Supaya kuntilanak jaga sini. Supaya apa? Kalau kuntilanak sini kan dilempar jatuh. Ada aja nonton gitu. Ini kalau misalnya kamu lewat jembatan, jangan lupa numpang orang begitu. Numpang anak bagong mau lewat, numpang anak bagong mau lewat. Kita anak bagong. Orang begitu. Ini tahu ini juga hati-hati. Emang benar setiap penunggu itu ada penunggunya, tapi jangan pakai numpang anak bagong mau lewat. Lalu kita bagong, kenal dulu itu kata orang tua dulu ibadah ya. Nah kalau lewat ibadah jangan lupa numpang anak bagong mau lewat. Rumahnya bagong, udah saya bagong, bapaknya bagong, keluarga bagong gitu mah. Memang benar ada, tapi kita baca sekarang dengan baca pulau untuk belum kita lewat ayat kursi, lewat baca itu supaya kita tidak terganggu daripada makhluk-makhluk Allah yang jahat dari kalangan jin dan setan. Begitu. Jadi kita tidak boleh yang namanya zalim terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga tidak boleh zalim terhadap lingkungan. Ya, nggak boleh terhadap lingkungan. Mohon maaf, ini kan tidak ada tali di sini.
Jangan sampai kita buang sampah ke kali, berzolim terhadap lingkungan. Itu kok, kenapa kamu buang sampah di situ? Nanti banjir. Kalau banjir cuma satu plastik doang sih banjir. Jawabannya begini. Lah kalau sekali, ya kan? Kalau sehari satu, nggak hujan-hujan lagi. Sebulan ada 30 kantong. Itu kalau kita doang. Lah kalau ada 100 orang, ya kan? 30 kantong dikali 100 kantong. Berapa? 3.000 kantong. Ya kita mau nggak banjir, mau ke kali juga. Ya kan? Iya kita nggak banjir, di Jakarta banjir. Saudara kita di sana banjir. Karena akan perbuatan kita zalim sama lingkungan. Ya. Makanya di luar negeri itu ya. Di daerah-daerah luar negeri Swiss itu waduh kita kalinya cakep bagus. Ya. Airnya juga cakep. Ya. Padahal Al-Quran itu ada bahwa Al-Quran Allah ya Allah itu sukanya sama yang bersih-bersih yang bagus-bagus. Ajaran Quran yang dipakai apa mereka lah, kita orang Islam sendiri nggak pakai ajaran kita. Kita jaga lingkungan. Walaupun kita nggak terdampak banjir, tapi yang di ujung sana, ujung kali ngalirnya itu yang akan banjir, merusak lingkungan, pohon-pohon ditebang, tanpa ditanam lagi. Yang tadinya pohon itu di gunung-gunung untuk menjaga supaya penyerapan air kagak ada, hujan lebat, habis longsor, bertimbun, sudah banyak ratusan bahkan ribuan rumah tertimbun dengan longsor. Kenapa? Ulah kita, ulah manusia, karena kita itu zalim terhadap lingkungan. Kalau pasal berbagi wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak berusaha di daratan dan di lautan karena ulah manusia sendiri, ulah kita, karena kita zalim terhadap lingkungan. Marah laut dikeruk terus, dikeruk, karang-karangnya diambil, air terjadilah sedikit gempa, ada gesekan, terjadilah tsunami, kan begitu. Karena habis itu pasir-pasir terus digulung, kerusakan di lautan karena ulah-ulah kita yang sangat zalim. Nah ini dia, Luqman berkata pada anak, mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Kezaliman yang sangat luar biasa, yaitu kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Luqman adalah seorang orang biasa, bukan dari kalangan nabi, mempunyai ilmu nasihat hikmah, selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak. Nasihat Luqman yang pertama adalah kepada anaknya, wahai anakku, jauhkan syirik, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Untuk tetap birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah nasihat Luqman sama anak. Kalau berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah salah satu perbuatan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita masih ada, terus kita baik sama orang tua. Sakit orang tua kita urusin, kita bawa ke dokter. Dulu kalau kita masih kecil sakit, orang tua bawa ke dokter, nggak sembuh, dibawa lagi, dicari supaya apa? Anaknya sehat. Itu orang tua kemana aja, duit dikeluarin mau habis berapa itu ratusan juta, yang penting apa? Anaknya sembuh dari penyakit. Itu orang tua kita.
ini mah anaknya kaya, orang tuanya sakit. Berobat ke sana, nggak suruh ke sini, nggak suruh ke sana, nggak suruh ke sini, semua capek Pak, capek Pak, udah dah. Mungkin ini mah penyakit tua kali ya. Ini jawabannya, penyakit tua. Ya Allah ya Rabbi. Justru keberkahan kita di situ, keberkahan. Tahadus ini Bapak, ya, bukannya saya mungkin kebaikan ya. Ini tahadus pelajaran. Saya punya orang tua. Istri bapak saya pertama meninggal, yaitu ibu saya. Nikah lagi kan? Nikah lagi. Yang namanya sama ibu tiri itu anak-anak bagaimanapun pasti ada yang namanya penjauhan. Nggak marah, nggak berantem, tapi kayaknya kurang komunikasi, bahasanya begitu. Kurang komunikasi sama orang tua, sama kurang komunikasi. Tahun 2010 saya datang salah satu guru saya Habaib, namanya Al-Bahagid bin Alwi bin Qudamah. Kalau saya ada kasus-kasus sekarang ini yang membicarakan masalah nasab, ya, saya nggak mau mempermasalahkan dia mau ngaku jadi nabi semuanya atau tidak, urusan dia. Dan begitu. Yang penting kita punya guru adalah seorang nabi. Ya. Jadi saya punya guru. Saya datang lagi sakit Pak. Saya datang, saya tengok cilitan kecil, itu cilitan kecil, dan itu kalau seandainya banjir, itu pasti Pak. Itu sampai nutupin rumahnya. Karena kasus dulu, ya, waktu zamannya Presiden Megawati, banjir itu cilitan kecil. Sampai ke atapnya itu Habib. Akhirnya Habib, saya lihat di TV, wallahi di TV itu naik perahu karet dari TNI itu dievakuasi. Setelah banjir itu beres, saya lihat di berita, ya kan, itu banyak yang pada hancur dalam isi rumahnya. Ajaiban dari seorang Habib, Allahu ya Allah itu semua barang-barang rusak, semua kapsul rusak, kitabnya kali rusak. Kitab kalau pakai akal sehat pakai kertas, hancur kertas. Lalu itu hancur itu. Tapi itu kertasnya, kitabnya nggak ada yang hancur. Nah, dari situ ya, saya datang, saya nengok, begitu akhir saya. Mau kemana doain? Pengen haji gitu. Tapi nggak punya duit. Senyum aja deh. Kalau kita lu nggak punya duit, ya haji. Kan begitu kalau kita duit haji, belagu-lagu amat, begitu. Ya, pengen haji. Sekarang punya duit berapa? Di tabungan. Nggak punya tabungan gitu. Nggak punya tabungan gitu. Udah nanti kalau punya duit sejuta ya, tabung. Nabung di tabungan haji. Punya duit 1 juta kita tabung tabungan haji. 500 itu sampai. Cuma satu kadang-kadang. Satu pesan saya di satu kadang. Apa pesannya ini? Hormati Bapak RT. Ini ngomongnya RT. Hormati Bapak RT. Senengin Bapak RT. Ibu aja itu ada. Iya, hormatin. Pokoknya orang tua itu bapak itu minta kemana aja. Kalau bahasa Betawinya, jabarin, lakukan, kerjain. Itu itu aja. Akhirnya nasihatkan alhamdulillah. Kita dengar deh. Pas kita dengar itu Pak, keajaiban yang sangat luar biasa. 1 tahun saya bisa nabung sebanyak 50 juta, dapat 2 versi haji 25. 1 tahun, entah itu dari mana itu. Ada aja itu, ada. Luar biasa. Ini kenapa? Karena keberkahan kita itu format orang tua.
Nah sekarang yang boro-boro kita bisa nabung setahun dapat 50 juta. Ini mereka yang susah. Gitu. Ini keberkahan seorang anak kalau ngurus orang tuanya. Makanya kalau orang tua kita nih mau kesana lakukan ya Pak. Mau orang tua saya, Bapak pengen terganggu, ngerendam, air panas tidak ada. Gak apa-apa sekarang ya sekarang langsung terpakat dulu. Namanya orang tua udah umur 70 kan bawaannya pengen jalan-jalan mulu, pengen enak tuh. Bapak mau ke Guci, ke Tegal, ngerendam air panas tidak ada. Di Guci, kita nggak Guci. Kita turutin aja tuh. Untuk waktu itu kita belum jadi pegawai pemerintah. Kalau jadi pegawai pemerintah ya repot ya sekarang kagak bisa waktunya. Keberkahan ya di situ. Makanya ini pesan moral bagi kita yang masih orang tua yang masih hidup. Kita hormati, senengin orang tua. Jangan sampai di hati orang tua kita itu ada sifat kesal. Debat saja sama orang tua, walaupun orang tua kita salah, jangan sampai kita meninggikan itu perkataan kita sama orang tua. Walaupun orang tua kita salah. Saking mulianya orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau orang tua kita sudah tidak ada, doain orang tuanya. Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang dilakuin yang selalu doain orang tuanya. Itu amalan-amalan yang tidak terputus setelah orang tua kita sudah meninggal. Jangan disenangi. Makanya sebelum tahlil, sebelum pengajian tadi yang kita buka ini, kita baca dulu. Kita doain orang tua kita. Sedekah yang paling bagus di pagi hari itu kita sedekahnya itu orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, baca Fatihah minimal Fatihah, minimal Fatihah. Untuk orang tua kita di alam kubur ya. Allah memberikan roh menjadi jannah, tak pandai kamu surga Allah. Ya ampun, surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena apa? Karena jasa-jasa orang tua nggak bakalan bisa kita bayar, nggak bakalan bisa kita balas. Ya. Nah ini baik. Nasihat Luqman kepada anaknya bahwa haruslah tetap terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya, anak putranya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan atau membalas perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Maka dari itu, wahai anak putra, kerjakanlah perbuatan yang baik, tinggalkanlah perbuatan yang buruk. Karena perbuatan yang baik Allah akan lipatkan. Menjadi hasanati walau aslam saya. Barang siapa yang belum berbuat baik dengan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Perbuatan baik dibalas 10. Tapi kalau perbuatan jahat tidak dibalas 10, cuma nanti akan Allah balas sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita jahat, Allah balas. Di dunia dibalas ya tadi, di akhirat Allah akan balas. Yang dilipat gandakan itu adalah kebaikan. Maka dari itu Tuhan menunjuk kepada anak-anaknya, kepada putranya, dia mulai, wahai anakku, tetaplah terus kita berbuat baik, menebar kebaikan di muka bumi. Allah akan balas, Allah akan lipat gandakan perbuatan baik kita. Lalu nasihat Luqman yang keempat kepada anaknya, agar supaya mendirikan sholat, ngerjain sholat 5 waktu, apalagi sholatnya tepat waktu, bagus sholat tepat waktu. Lebih bagus lagi, sudah tepat waktu di masjid, di mushola. Saya punya guru saya Ketua MUI Kabupaten Sukabumi, pernah saya di Jawa Timur sama beliau 5 kali. Itu asal sholat nyari masjid. Saya ngomong pakai sholatnya di pom bensin aja. Pom bensin ada masjid? Enggak kan? Kalau bisa kita sholatnya di masjid yang benar-benar mutlak itu masjid. Benar-benar itu yang ada kampungnya atau jamaah dari kampungnya itu atau di komplek lah
rumah dia tidak ada di tempat sholat kan dia. Pernah di Ampel, itu di hotel, nggak mau sholat tuh di hotel walaupun itu ada tempat sholatnya. Keliling nyari kampung ada masjid. Saya tanya jauh pak ya, lumayan sekiloan mah ada, ya sekilo nyari. Luar biasa. Nah ini rojulun yata'allaqu qalbuhu bil masajid. Laki-laki, seorang laki-laki yang selalu menggantungkan hatinya ke masjid, dikit-dikit ke masjid, sholat ke masjid, ya. Niatnya sholat ke masjid. Jangan ke masjid ya, ngapain kita ngopi di masjid? Ya ngopi bukan sholat. Jangan salah niat, ya. Kita sholat di masjid sebelum jamaah, akhirnya kita ngopi, gitu. Dan malam atau besok pagi subuh dia tuh kayak ngapain ngopi masjid, ngopi nggak hilang kayak di sini. Karena dia ada salah, ya. Gitu. Dia ke masjid, dikit-dikit hatinya menggantungkan di masjid itu. Dia bukan di masjid, itikaf di masjid. Sampai kita lihat itikaf. Ya. Jadi pahalanya gede juga, dapat pahala ngaji, dapat ilmu, dapat pahala itikaf. Nah, itu anak kaki bagi hadal masjid lagi adanya tidak berpahala itikaf. Kan begitu. Di pahala dorongan dapat, itikaf dapat, ngaji dapat pahalanya, sholat isra dapat lagi. Ya. Kita pengen ke Mekah nggak punya duit, kita pengen umrah nggak punya duit, tapi pahalanya sama seperti pahala umrah, sholat isra itu sunnah terbit itu semua. Pahalanya sama seperti pahala ibadah umrah. Insya Allah kita doa terus minta mohon sama Allah, bisa jadi Allah akan berikan rezeki kita. Mayyatakilah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah mana saja Allah kasih kepada kita. Yang kita pengen kepada Allah, yang kita pengen yang baik-baik, insya Allah kasih rezeki. Tapi satu syarat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, tunduk, patuh akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah akan berikan rezeki dari arah mana saja. Bukan dari hasil kita mengajar saja. Guru berapa sih jadi guru Pak? Apalagi zaman dulu guru ya Allah nggak ada harganya. Tapi kenapa bapak saya seorang guru itu anaknya ada 9 ditambah istri kedua 5 14. Itu kita padahal guru gajinya waktu itu 60.000 PNS 60.000 berasnya aja dikasih beras. Itu beras perah Pak. Zaman dulu kan ada beras kan apa? Itu beras tuh berasnya dekil banget. Kita kasih ke ayam ya udah makan. Tapi ini perahnya itu beras. Karena nggak ada, karena diduitin, katanya duitin. Yang pegawai ibu beras oplosan Pak. Ya. Dibeliin beras oplosan sekarang. Nah iya tuh, benar begitu. Tapi itu anak yang 14. Yang 14 Allah kasih keberkahan. Karena niatnya itu apa? Niatnya itu satu adalah ibadah, ngajar niatnya ibadah. Kalau kita ngajar niatnya nyari duit, ya udah, segitu aja dapatnya. Cuma di situ aja. Tapi kalau niatnya ibadah, lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala ngamalin ilmu kita, insya Allah dari arah mana saja tuh. Ya, kami panggil. Ada yang sunatan baca doa, loh baca beritanya di situ. Ada yang perkawinan, sambutan perkawinan, baca khutbah nikah, tuh baca beritanya turun di situ. Ya. Ada yang persahabatan rumah baru misalnya kan, baca beritanya. Dari mana saja? Ya, tahu Allah kasih seseorang diutus sama Allah. Jadi dia sering umroh pengen umroh gitu kan, ustaz gitu. Akhirnya Allah nyuruh dengan orang itu. Udah
boleh itu ustaz yang ada di Masjid Bumi Sentosa tuh berkah. Nggak usah pakai nyalengin lagi, nggak usah pakai nyalengin gitu. Dan saya pernah cerita kalau waktu itu ya. Doa terus, pengen pergi haji, nggak tahunya agak punya duit, mana ada nggak punya duit nggak berangkat haji. Yang mana-mana orang berangkat haji punya duit. Doa terus ibu-ibu, doa terus. Pulang pengajian ditabrak sama mobil, untung agak mati. Habis pulang pengajian tabrak mobil. Yang nabrak ngomong ibu haji, mohon maaf ibu haji, mohon maaf ibu haji. Ya kan saya nggak tahu ibu, ibu dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, ya kan diurusin terus ibu haji tolong dan semuanya nanti bakalan saya biaya tanggung semuanya biayanya. Apa jawaban ibu? Maaf pak, saya belum berangkat haji. Ibu belum berangkat haji? Belum. Ya udah kan, nanti kalau seandainya ibu sehat, saya daftarin haji. Tuh doanya, nggak punya duit. Bu, itu doanya begitu. Namanya nanti habis ngaji pun nanti lama itu ya. Iya, lurus aja jangan nengok kanan kiri bu. Ya, insya Allah ditabrak. Ya, insya Allah. Berangkat haji kagak, berangkat kuburan. Itu doa terus. Makanya doa kita itu jangan bosan-bosan. Jangan kita berdoa bosan. Kalau udah kagak dikabul sama Allah ya udah pesimis dah. Nggak dikabul doa saya. Saya jadi guru 25 tahun pak. Tahun 2000 lulus S1 tahun 1999. Ya langsung aja. Tes CPNS 3 kali nggak lulus. Agak lulus 3 kali. Sampai puyang juga, sampai bosan, malas gitu. Agak lulus. Nitip, pernah saya nitip. Ya, nitip. Jalur organisasi, nitip. Pas nitip, kalau saya mah udah lulus dulu, panggilan saya bupatinya masuk KPK penjara. Nitip lagi, jalan. Ternyata Allah saya kan gitu. Soalnya kunci jangan, itu nggak bagus tuh, jangan. Gitu. Keinginan kita kan, ya kita mau kebayang sesuai keinginan kita kan gitu. Tapi keinginan Allah nggak begitu, jangan, itu nggak bagus. Cari yang bagus. Udah tuh. Kita doa terus. Tahun 2024 kemarin dipanggil tanpa tes, ya kan, masuk ke 3K tanpa tes di Depok tapi cuman kerjanya lumayan. Jadi pagi pulang sore kayak nyantai lagi. Ini nggak dipanggil apa? Nggak ini kan? Nggak minta yang Allah kasih yang pas. Kita doa 25 tahun itu baru dikabul sama Allah. 25 tahun makanya baru sehari 2 hari ya jangan kapok terus aja doa terus. Itu kita pesimis dulu hidup kita. Optimis terus kapan Allah nanti akan kasih di saat yang pas sama kita. Kita pengen kontak, pengen cepat. Itulah manusia pengen boleh cepat terus apa cepat terus. Gitu. Apalagi waktu kita itu masih pacaran, ya kan? Pengen kita kawin itu dia berikan itu dia. Doa sama Allah, doanya Allah kan kita ya Allah. Semoga dia jodoh saya ya Allah. Kalau dia bukan jodoh saya ya Allah, jodoh saya ya Allah. Begitu deh. Kalau udah kita dekat sama orang, memang begitu kan? Pokoknya harus nikah sama dia, harus jadi sama dia. Tapi kalau kata Allah nggak cocok sama itu, ya udah. Ini pengalaman pribadi saya. Iya, saya udah bawa tuh ke Tasik. Tiga lontang dekat rumahnya dekat kayak kita mana rumahnya. Iya, makanya kalau dia nikah waktu itu yang nyanyi dan kayak kita mana kayaknya. Udah bawa semuanya. Udah ngasih buat mahar 41 bulan. Waktu itu duit 2000 berapa tuh 2005 10 juta waktu itu kan lumayan waktu itu. Jadi kita bawa
3 hari haknya doang nepati hari haknya. Ini hari kapan? Akhirnya bapak saya bilang, untuk kita dulu ke orang tua, sangat kejauhan. Nanti gimana ini di rumah? Yayasan kata orang tua. Ya kita pulang balik lah sebulan sekali. Gitu. Kita di sini, dia di sana, begitu sih. Karena kalau istri waktu itu perawat, tapi dia PNS di sana. Dia nggak mau tinggalin karirnya karena ibunya juga sendiri, bapaknya sudah meninggal, nggak meninggalin ibu. Akhirnya terpaksa dia nggak mau ke Depok, kita nggak mau ke Tasik, kita terus istighfar minta sama Allah. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita berpisah baik-baik. Itu udah bawa-bawaan semuanya, udah tinggal hari haknya kapan? Ternyata rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengennya kita ini, rencana kita ini pengennya sesuai. Kan kita begitu. Kalau yang hasil, ya kita merasakan baik sama Allah. Mungkin ini bukan hari yang tepat. Allah memberikan kepada kita, insya Allah di hari yang lain. Begitu kan? Begitu, yang terbaik. Terkadang kita kehilangan sesuatu pun, ya, itu pun ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Banyak orang tua yang pada kehilangan anaknya sedih, ya kan? Marah-marah sama Allah. Ya Allah, saya udah berobat di sana kesini, ya Allah. Marah-marah, apa-apa anak saya, ya Allah, ambil juga. Ini pernah pas saya mengalami ada itu anak maki-maki, ya Allah, karena bapaknya sudah meninggal. Ya Allah, saya nggak rela, nggak rela, ya Allah, bapak saya meninggal. Begitu. Bisa jadi Allah itu lebih sayang sama anak kita kalau memang anak kita diambil duluan. Bisa jadi kalau anak kita nanti dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kalau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak dosa-dosanya. Bisa jadi gitu. Makanya semua yang terbaik, ya, apa-apa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita berprasangka sedikit saja sama Allah, nggak boleh dosa. Jangan sama Allah, sama manusia aja nggak boleh. Nggak boleh suudzon berprasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah darimu sifat-sifat yang namanya prasangka yang baik. Walaupun sekarang itu ada yang namanya di persidangan itu namanya prasangka, praduga, bersalahkan gitu, praduga bersalah. Nggak boleh sedikit saja kita punya prasangka yang tidak baik pada sama manusia, ismun, dosa. Apalagi kita punya prasangka sama Allah. Ini kita nyalain Allah. Ekonomi kita kurang, nyalain Allah. Anak kita nakal, nyalain Allah. Padahal anak punya Allah itu bisa masih pesantren mana aja, ya Allah. Ini anak bisa masih pesantren kesini, tetap aja ya Allah masih nakal juga ini anak, ya Allah. Kita nyalain ya Allah, gimana sih ini ada. Kalau begitu nggak mau punya anak, dan nggak mau. Justru kesabaran kita langsung anak itu Pak jadi pahala. Dengan kesabaran kita mendidik anak, walaupun anak kita nakal, itulah akan mendapatkan pahala yang terus pada diri kita. Jadi, ya, maka dari itu, ya, kita akan tetap terus mempunyai prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini berdoa banyak. Padahal masih banyak hadisnya. Insya Allah ya, karena waktunya sudah lewat. Isra' wallahu a'lam bishawab. Kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
penyakit bakteri, penyakit nyata maupun tidak nyata, penyakit medis maupun penyakit non medis, ya Allah. Jauhkanlah ya Allah, hindarkanlah ya Allah daripada gangguan makhluk yang zalim kepada diri hamba dan keluarga hamba ya Allah. Al-Maliku ibadah ya Allah lillahi wa akhirul qahar. والذي من القرآن والشفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي أولا aku sakit ya Allah Engkau lah yang menyembuhkan ya Allah Engkau lah ya Allah yang menyembuhkan sembuhkan ya Allah dari berbagai macam penyakit yang ada untuk hamba ini ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah limpahkan rezeki yang halal yang banyak yang berkah ya Allah kepada hamba ya Allah pada keluarga anak-anak hamba istri hamba ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ya Allah min haitsu la yahras dari mana saja alamnya ya Allah yang dia disangka-sangka ya Allah yang halal yang penuh dengan berkah ya Allah mudahkan urusan-urusan hamba ya Allah urusan-urusan dunia hamba urusan-urusan akhirat hamba ya Allah mudahkan ya Allah jadikanlah hamba begini ya Allah hamba yang selalu dekat denganmu ya Allah hamba yang selalu taat tunduk patuh akan perintah kita-Mu ya Allah jadikanlah hamba ya Allah masuk golongan orang-orang yang bertakwa golongan orang-orang yang sholat golongan orang-orang yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm فتحه ونشره ونوره وهداه وبركاته ونسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.